Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sehari-hari pernahkah kita ataupun Anda menjumpai atau ditanya tentang di mana keberadaan Allah? Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada Anda, lantas apa yang Anda jawab? Dari pertanyaan tersebut bisa jadi ya di antara kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu berada di atas langit, berada di atas arasy. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Allah itu dekat. Lantas di antara keduanya tersebut, manakah yang benar? Nah, kalau ditanya mana yang benar, maka kedua-duanya benar. Kenapa begitu? Ya karena kedua pendapat tersebut ya memiliki landasan. Ya. Mereka berpendapat seperti itu karena berangkat dari kitabullah, pandangan mereka. Kalaupun ada yang berkata bahwasanya Allah berada di atas arasy, mereka berpendapat seperti itu karena di surat Ar-Ra'd ayat 2 Allah menjelaskan, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha summastawa 'alal 'arsy. Allah lah yang telah meninggikan langit ya, tanpa tiang yang kalian bisa melihatnya. Summastawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Jadi kalaupun ada yang berpendapat bahwasanya Allah berada di atas arasy, itu tidak salah. Ya. Mereka menginginkan keberadaan Allah tinggi. Mereka tidak mau Allah berada di tempat yang rendah, sehingga kedudukannya tampak rendah. Allah tetap harus tinggi. Itulah yang mereka inginkan. Sebagai bentuk cintanya kepada Allah, mereka menginginkan Allah itu tetap tinggi keberadaannya. Itulah pandangan mereka. Sehingga mereka bersikukuh memegang surat Ar-Ra'd ayat 2 tersebut. Tidak ada masalah, biarkan mereka berpegang kepada ayat tersebut. Biarkan mereka berpandangan seperti itu. Karena tidak ada masalah. Pada dasarnya tidak ada masalah. Kemudian, kalaupun ada yang berpendapat bahwasanya Allah itu dekat, itu juga tidak salah. Karena di surat Al-Baqarah ayat 186 Allah menjelaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada seorang hambaku yang menyoal ya tentang diriku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Nah, dari ayat tersebut sehingga muncullah pandangan ya, jawaban bahwa Allah itu dekat dengan dirinya.
Nah, di mana salahnya? Kan tidak ada yang salah kan? Kedua-duanya mau berpendapat berpegang kepada kitabullah. Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari kedua pendapat tersebut. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah apabila dari kedua pendapat tersebut, dari kedua jawaban tersebut memunculkan ketidakislahan, ketidakharmonisan di antara kita sesama muslim. Padahal Allah sudah mengingatkan, ya, fa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah, ya, di antara saudara kalian. Jadi jangan sampai terjadi sebuah persoalan. Ya, jangan sampai muncul perselisihan ketika di antara kita memiliki pandangan yang berbeda. Padahal kedua pandangan tersebut sama-sama berangkat dari kitabullah. Tergantung akuisisi kita masing-masing. Nah, kalau kita lihat lebih jauh tentang pendapat bahwasanya Allah itu dekat, ya. Kalau ditinjau dari sisi psikologisnya, mengapa mereka menginginkan Allah itu dekat? Mengapa mereka bertanya tentang Allah, keberadaan Allah, sehingga Allah menyatakan sesungguhnya aku dekat. Ya. Mari kita lihat lanjutan ayatnya, biar kita bisa memahami kenapa Allah akhirnya mengatakan bahwasanya Allah itu dekat. Di kalimat selanjutnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab doa, ya, harapan, aspirasi orang yang berdoa kepadanya ketika dia berdoa. Jadi Allah memberikan jawaban bahwasanya dirinya itu dekat dengan hambanya, dikarenakan hambanya tersebut memiliki harapan, memiliki doa, harapan, aspirasi, sehingga mereka mempertanyakan keberadaan Allah, sehingga Allah pun memberikan jawaban Allah itu dekat. Ya. Maka berdoalah. Jadi Allah menjelaskan seperti itu dikarenakan hambanya membutuhkan dirinya. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalaupun ada seorang hamba Allah, ya, yang mengemukakan pendapat, yang menyampaikan pandangan, yang memberikan jawaban bahwasanya Allah itu dekat, maka harusnya kita memahami bahwasanya dia sangat membutuhkan Allah. Dari tinjau dari psikologis orang tersebut ataupun hamba Allah tersebut sangat membutuhkan keberadaan Allah. Itu akuisisi dia. Itu akuisisi seorang hamba Allah yang menginginkan keberadaan Allah itu dekat dengan dirinya. Dia sangat membutuhkan keberadaan Allah. Jadi nggak usah disoal, nggak usah dipermasalahkan. Itu akuisisi pribadi dia, akuisisi seorang abdi Allah, hamba Allah. Nggak usah dipersoal. Karena kalau dipersoal, kalau kita bantah, maka inilah yang nantinya akan menjadi sebuah persoalan, menjadi ketidakislahan. Nah, itulah dia.
Kalaupun ada yang bertanya tentang keberadaan Allah dan masing-masing orang memberikan tanggapan dan pandangan yang berbeda, maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus mampu memberikan jawaban yang benar, mampu kita mengislah dari kedua pandangan apabila terjadi perbedaan ataupun perselisihan. Itulah seyogianya yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim ataupun sebagai seorang mukmin. Ya. Karena Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Sesungguhnya muslim itu merupakan saudara untuk muslim yang lain. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi itulah dia sebuah penjelasan ataupun pandangan yang bisa saya ungkap, yang bisa saya berikan apabila ada yang bertanya kepada kita tentang keberadaan Allah, maka jawablah sebagaimana yang Allah jelaskan, baik itu di surat Ar-Ra'd ayat 2 ataupun di surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.